warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu, tuan-tuan, puan-puan, sahabat, kolega. Pertama mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ashabihi. Para ibu dan bapak, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, mari kita lanjutkan masih mengenai uzlah. Kita dibagi dua, bagi orang yang ingin berdekatan dengan Allah dan tidak mempunyai tanggung jawab sosial, maka uzlah khalwat suluk itu lebih baik. Tapi kalau masih mempunyai tanggung jawab sosial, menjadi ulama, dai dan sebagainya, maka belum diperbolehkan untuk uzlah dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Karena uzlah juga bisa diartikan khalwat dari anjuman bil qalbi, ya, khalwat dalam sebuah keramaian yang hati kita latih untuk tetap menyambung, mempunyai hubungan yang tidak terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa bihi ma bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam anna misla hadzal rajulil muhtaji ilaihi nasu fi turuqi babiddin yahtaju fi suhbatil khalqi ila amrayni sadidain. Ini khusus kepada ulama, para guru, para mursyid, para syekh, para ulama khos yang umatnya banyak, tapi tidak boleh uzlah secara langsung fisik, tetapi dia uzlah di dalam diri psikisnya, tapi fisiknya masih bersama-sama orang banyak. Bahwa seorang yang mempunyai tugas ulama seperti ini, karena apa? Ya, mumtahji ilahin nas, dibutuhkan oleh masyarakat untuk memberikan tausiah, menfatwai halal haram dan sebagainya, fituruki babiddin, dalam hal masalah agama, ya, yahtaja fi suhbatil khalqi, maka dia harus tetap berinteraksi dengan sesama makhluk. Ya, kuncinya gini aja, banyak orang bertanya enggak kepada dirinya tentang urusan agama, urusan ceramah dan sebagainya, ya. Maka dengan demikian kita masih belum secara fisik untuk uzlah. Ila amrayni sadidain, orang yang menjadi dailah, menjadi ulama, orang yang menjadi ulama khos, tempat bertanya, tempat minta doa dan sebagainya, amrayni sadidain ini mempunyai dua perkara yang sangat penting, mempunyai dua syarat yang sangat penting. Apa para salikin, sahabat-sahabat saya, para jamaah? Ahaduhuma sabrun tawil. Seorang ulama itu harus sabrun tawil. Sabarnya itu tidak ada batas. Kira-kira laut tak bertepi, sumur tak berdasar. Nah, ini seorang ulama itu harus begitu, ya. Wa hilmun azim, hatinya lembut, hatinya hilmi, hatinya itu penuh dengan kasih sayang azimun yang besar kepada umatnya. Wa nadharun latifun,
dan dia memiliki pandangan yang mendalam, ya latif, ya. Wa isti'anatu billahi ta'ala daimatan, dan dia selalu dekat mohon pertolongan Allah setiap saat. Dari seorang ulama itu zikirnya harus kuat. Seorang mursyid, seorang sufi, seorang ahli dai itu basyirahnya, kekuatan batinnya harus diasah. Tidak boleh hanya ngomong di mulut tapi hatinya tidak tumus, tidak masuk. Nah, karena itu seorang ulama sebaiknya kemana-mana bawa tasbih. Kalau diam pikir, sambil jalan pikir. Karena itu syarat yang pertama, saya ulang, sabrun tawil, hilmun adim, nadharul latif. Ya, sabar yang tidak berkesudahan, ya, kemudian hatinya lembut, ya, welas asih sesama manusia, dan hatinya, pandangan hatinya nadharul latif. Itu harus dilakukan. Dan yang terakhir, isti'anah, dia harus mohon pertolongan pada Allah. Yang kedua, wasani ayyakuna fi hadzal makna munfaridun anhum wa in kana bisahsin ma'ahum. Ya. Yang kedua, hendaknya ia menjadikan dirinya dalam pengertian perjuangan ini senantiasa menyendiri dari mereka meskipun fisiknya mereka. Jadi seorang guru, seorang ulama tidak boleh ngakak-ngakak seperti halnya jamaahnya yang lagi ngakak. Jadi seorang ulama penceramah yang lucu, nah, yang tertawa biar jamaahnya, dirinya nggak boleh tertawa. Ya, bahkan kalau perlu ya tidak usah terlalu ngakak-ngakak ya, namanya ceramah, tidak masuk nanti. Nanti ini tontonan atau tuntunan. Bisa jadi yang orang menjadi tuntunan jadi tontonan, nggak masuk di hati. Bahkan tontonan musik itu bisa menjadi tuntunan kalau liriknya lirik yang bagus. Jadi yang kedua ini, meskipun fisiknya bersama umatnya, tapi hatinya tetap ta'alluq, tetap bergantung pada Allah. Dia tidak pisah, hatinya itu selalu menyebut Allah, Allah, Allah fil qalbi, di dalam makanin, ya, waktin, zamanin, ya, dan halinnya itu dirinya kapan, di mana, situasi, waktu, dalam kondisi apa-apa itu harus mempunyai hubungan dengan Allah. Fa in kalamuhu kalmuhum wa in zaruhu adzamahum ala qadrihim wa syukrihim. Maka jika mereka berbicara dengannya, artinya ulama yang bicara dengan umatnya itu, ia harus berbicara dengan mereka, nggak boleh. Ini sudah profesi, kalau ditanya jangan tidak mau jawab. Ya ini namanya ulama, surujul ummah, memberikan petunjuk kepada umatnya. Masa ditanya umatnya tidak mau? Ya, maaf. Saya hanya mau menerima kalau orangnya bawa apa-apa, jangan, tidak boleh. Ya, siapa saja kalau sudah berproses ulama harus diterima. Dan dia jika mereka mengunjungi, kalau masyarakat mengunjungi dia, maka yang mesti menghormati. Wa in jarhum adzamahum. Jadi kalau ada umatnya, jamaahnya datang, maka harus dimuliakan. Ya. Ala qadrihim wa syukrihim, mereka sesuai dengan kedudukan, dan dia harus santun, penuh dengan khilmun, dengan kelembutan kepada jamaahnya itu. Ini bagi seorang ulama ya, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh milih-milih umat, milih-milih jamaah yang saya datang, yang boleh datang yang ini saja, yang kedudukannya ini, yang biasa orang biasa nggak saya terima, nggak boleh. Ini namanya tidak fair, tidak berdasarkan nurani, tapi nanti lebih banyak pada posisi dia mencari-cari nanti kalau memilih-milih itu. Nah, selanjutnya wa in sakatu anhu wa aradu anhu istaghna ma dzalik minhu.
jika mereka berdiam diri dari dirinya dan mereka berpaling jauh, artinya masyarakatnya tidak ada, maka yang mesti mengambil kesempatan diri itu dari mereka. Jadi kalau sudah tidak menerima jamaah, menerima murid lagi silaturahim, nah kita kembali lagi, zikir lagi, kita berdoa lagi. Bahkan di beberapa kiai itu yang saya tahu punya kamar khusus. Jadi setelah tamunya selesai masuk ke kamar khususnya. Kamar khususnya itu yang zikir ya. Beliau-beliau itu biasanya mengambil posisi seperti itu. Punya kamar khusus, tempat riyadhahnya, tempat mujahadahnya. Wa in kanu fi haqqin wa khairin sa'adahum, dan jika keadaan mereka dalam kebenaran kebaikan ya. Jadi jamaahnya lagi baik, lagi kebaikan, maka ia membantu mereka. Maka artinya ulama itu ya Masya Allah ya, kalau bisa memberi, jangan meminta, jadi memberi kepada jamaahnya ya. Ya kalau bisa punya rezeki ya nggak usah narik, kalau punya rezeki yang makan ditanggung ya, nggak usah ditarik ABC, para muridnya, para jamaahnya itu nggak usah. Kita mohon pada Allah memberi kemudahan saja. Nah dengan demikian lanjut, masih kriteria seorang ulama dalam keadaan zaman fitnah seperti ini dan orang itu belum boleh secara fisiknya untuk uzlah, maka dia harus mempunyai sifat-sifat seperti itu. Saya lanjutkan, wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa in syaru ila lahwi wasyari khalafahum wa hajarahum bal radda alaihim wa zajarahum in wa raja kubu lahum. Dan jika mereka menjadi berada dalam kesia-siaan dan keburukan, artinya umatnya tidak baik, umatnya sukanya ngakak-ngakak, umatnya masih maksiat, umatnya masih banyak dosa, maka dengan demikian wa hajarahum ya bal raddu alaihim, maka dengan demikian dia harus memisahkan. Jadi seorang ulama tidak boleh larut dengan jamaahnya. Jamaahnya ikut nyanyi-nyanyi, masa kita ikut nyanyi-nyanyi? Gak boleh. Ini sudah posisi seorang dosen, seorang guru besar, seorang profesor, seorang dosen, seorang kiai, seorang ulama. Jangan larut dengan umatnya. Umatnya nyanyi-nyanyi, ikut nyanyi-nyanyi. Umatnya joget-joget, kita ikut joget, tidak boleh. Jadi ini namanya muru'ah, menjaga harkat dan martabat, dan ini disebut dengan warok. Warok adalah menjaga kepantasan. Seorang ulama ngakak-ngakak nggak pas, ya. Maka kita harus memisahkan bal radda alaihim wa jarahum, ya, dan kita harus menjauh dari mereka, roja qulubuhum, dan kita melarang jika ia berharapan akan diterima oleh mereka. Artinya kalau dia berharap kembali lagi ya kita terima lagi, tapi kita tidak boleh larut dengan kondisi jamaah yang masih hatinya itu kosong, hatinya itu belum. Nah, namanya ulama ikut ngakak, jamaahnya ikut gaple, maka ulamanya gaple ya itu. Ya maaf ya. Jadi harus ada jaga cara, harus ada muru'ah. Saya lanjutkan, tsumma yaqumu bi jam'i huquqihim min az-ziyarah wal ibadah wa qada'il hajat. Kemudian ia mesti memenuhi semua hak-hak mereka. Ya, tamunya haknya apa? Berupa berbagai kunjungan, ya, ziarahnya dan ibadahnya, ya, wa qada'il hajat, dan menunaikan hajat-hajat dari umatnya itu. Minta doa dikasih doa, minta apa ridho ya saya ridhoi, ya saya doakan, saya ridhoi, sudah berjalan. Seperti halnya dulu ketika saya ini, Masya Allah ya, mohon maaf atas segala kekurangan saya, waktu saya masih di Jember, saya bingung apakah tetap di Jember harus atau di Jakarta. Waktu itu saya sudah terpilih anggota DPR
aturannya boleh memilih DPR atau tetap pegawai negeri. Saya tanya pada kiai saya, para ulama saya, ahli kasaf, beliau mengatakan, Mas Ali, sebaiknya sampean di barat. Kalau di timur sini saja, di Jember, maka ya di Jember. Kalau di barat, padahal saya masih awal-awal ngerti Jakarta, kemudian saya hijrah ke Jakarta. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dimintakan kepada gurunya, kepada ulamanya, kemudian diistikharoi. Maka ini orang Jawa ya Pak Oni ya, nogodinonya itu ada di barat menurut orang tua saya. Ya udah, saya bismillah, saya ke barat, ikhtiar dan sebagainya sampai sekarang ini. Jadi hajat-hajat dari umatnya itu harus diikuti. Oh jangan, saya nggak mau nanya itu, nggak mau jawab tentang itu, nggak boleh, didengarin aja. Seorang ulama itu harus dengarin. Memang berat, jadi ulama itu berat. Ya. Allati tudfa'u ilahi ma'amkanahu, ya, maka dengan demikian kita itu menjawabnya, ya, ma'amkanahu tergantung kekuatan kita, keadaan kita, kemampuan kita. Kalau bisa bantu, kalau tidak ya doanya. Kira-kira kan gitu ya Bapak Ibu sekalian, seorang ulama. Nah ini selanjutnya syarat seorang ulama itu wala yutalibum bil mukaffah wala yarju dzalik minhum. Seorang ulama, seorang kiai, seorang dai, ya, la yutiluhum, nggak boleh nuntut bil mukaffati, ya, menuntut apa? Hadiah. Ya, buah tangan itu nggak boleh diminta. Seorang ulama nggak boleh saya doa, ya maaf saya itu kurang seret kalau ada proposal menyebutkan pembaca doa 1 juta loh. Pembaca doa jadi profesi. Kan banyak ya, proposal itu biasanya pembaca doa 1 juta. Ini pembaca doa itu yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan dihargai. Ini nggak boleh, ya. Wal tidak mukafah wal yajud dzalika minhum, dan tidak boleh mengharapkan apapun dari mereka. Nah ini kan masih ada ulama mengundang saya kalau sekitar Jabodetabek, ya tarifnya sekian, di luar kota ya sekian, naik pesawat sekian. Mboten Pak. Seorang ulama suruh ummah menghargai untuk minta sesuatu, harga sesuatu, ceramah 1 jam sekian, 2 jam sekian, itu mboten Pak, nggak boleh. Ini bukan ulama tapi pedagang agama. Agamanya dijual untuk mendapatkan sesuatu. Kalau nyari rezeki kerja yang lain, bukan kerja jual agama, mboten, nggak boleh. Ini ya, kalau ndak umatnya lari, itu loh, umatnya lari. Itu ya para ibu sekalian, wala yurihum min nafsihi, dan janganlah ia memperlihatkan kepada dirinya. Ulama menunjukkan pada umatnya, maaf izinkan saya mohon maaf agak kasar. Masa ulama menunjukkan pada umatnya kere, biar umatnya ngasih apa? Nah, nggak boleh. Jadi ulama itu harus gagah di hadapan umatnya, dengarkan umatnya, jangan minta-minta kepada umatnya. Ya, istihasan dilalik, ya maka dengan demikian tidak boleh menunjukkan ketidaknyamanan. Ya, susah ya tetap susah sendiri aja, jangan ditunjukkan pada umatnya. Ya, nanti minta pada Allah. Ya. Wa yubasituhum bil badli in qadara, maka ia mengemberiakan mereka. Dia harus memberikan gembira di hadapan umatnya, itu gembira. Menerima tamu menuntut, menerima jamaah apa ya? Rautnya itu penuh dengan cloud, dengan penuh misteri, penuh dengan apa mega cemberut ya. Gimana? Mboten parang itu. Ya. Kemudian dia juga tetap harus memberikan sesuatu yang mampu.
Wayak bidu anhum fil akhdi in u'tiya, dan dia membatasi diri dari mereka dalam menerima. Kalau perlu gini, ini maaf ya, diterima, oke, Bapak Ibu sekalian panitia ini saya terima ya, moga-moga jenengan ada amalnya. Tapi beri kesempatan saya untuk beramal juga, ini saya kembalikan untuk yayasannya. Dua-duanya dapat. Bukan Bapak ini ada bisa, alhamdulillah dimasukkan. Ya gimana ulama seperti ini? Ya, jangan. Terima kembalikan, terima kasih. Nah, itu yang bagus. Diterima kemudian dikasihkan lagi, itu yang bagus. Dua-dua panitianya dapat pahala karena dia sedekah kepada ulamanya, ulamanya memberikan kepada yayasannya, itu juga sedekah infak yang baik juga. Bukan berharap. Ini konsekuensi ulama itu seperti ini. Bukan pengusahanya punya Alphard, maka ulamanya ingin punya Alphard. Ya, pengusahanya, pejabatnya punya iPhone tipe berapa, dia punya juga. Gimana? Ya, tidak menunjukkan kesederhanaan kalau seperti itu. Ya, ini maaf keras ya. Imam Ghazali itu keras dalam hal untuk ulama itu keras. Oke. Nah dengan demikian wa tahammalu minhumul adab wa yudhiru lahumul bisr, dan dia siap menanggung berbagai gangguan dari mereka, dan dia menampakkan kegembiraan pada mereka. Itu ulama. Nah, jangan sumaker, sugih macak kere, nggak boleh. Jadi harus tetap kita punya dignity. Ini ada sumaker ya, nggak bisa suke, maca kere. Maca ulama di hadapan umatnya kere, ya, minta sumbangan apa? Nah, jangan, tidak boleh. Ya, maka dengan demikian saya lanjutkan. Wa yatajammalu bidzari lahum wa yaktum hajatihi anhum, dan mereka memperindah penampilannya di hadapan mereka untuk bisa menyembunyikan dirinya terhadap kebutuhan hidupnya. Enggak usah diketahui umatnya apa yang kita inginkan. Bukan, aku kok belum punya ini ya, HP saya mau ganti. Lah ngomong di hadapan jamaahnya kan berpikir bagaimana iuran membelikan HP kiainya. Itu nggak boleh, menunjukkan seperti itu tidak boleh. Ini yang banyak sekarang kan, jamaahnya bawa iPhone tipe berapa, coba lihat-lihat, dilihat modelnya ini kameranya bagus ya, nah, otomatis kan sama saja belikan saya gitu, nggak boleh gitu ya. Ulama nggak boleh minta-minta. Fayuqasiha binafsi wa yu'alijuha fi sirrihi wa batinihi, maka lalu ia menahan kebutuhannya dengan diri sendiri dan menanganinya dalam rahasianya dan batinnya. Urusan kita dengan Allah. Ya, tidak usah ditunjuk-tunjukkan kekurangan kita di hadapan umatnya. Tsumma yahtaju ma'a dzalika ayyang dzura li nafsi khassah fayaj'alu laha khaddan min ibadah wal khalisah. Maka dengan demikian ya menyerukan perlu memikirkan untuk dirinya sendiri khusus, tidak usah diketahui, kita khusus saja. Lalu ia menjadikan hal itu, kebutuhan itu, dan dia jalankan dengan ikhlas, tidak usah ditunjuk-tunjukkan kepada umatnya, dan itu menjadi bagian dari ibadah kita. Jadi mengabdi pada umat itu ibadah, itu aja yang diniati. Saya lanjutkan para salikin rahimahullah. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, in nikmatul laila la udhi'anna nafsi wa in nimtun nahar la udhi'anna ra'iyah fa kaifa li bin naumi baina hataini. Ini ibarat disampaikan oleh Sayyidina Umar. Beliau mengatakan, jika aku tidur malam hari maka aku rugi, niscaya aku menyia-nyiakan. Kalau saya tidur di siang hari, niscaya aku menyia-nyiakan umatku. Bagaimana aku bisa tidur di antara dua kondisi itu? Itu urusan saya. Memang ulama harus bersusah-susah.
Ulama itu tidak boleh bersenang-senang. Ya. Senang boleh, tapi bersenang-senang nggak boleh. Jadi tetap mengabdi umat dan malah tetap untuk riyadhah kepada Allah. Wa fi hadil makna uridu li abnati min syi'il wahya, dan makna dari apa yang disampaikan Sayyidina Umar itu sesuai dengan syair, ya. Syairnya yang dibacakan oleh Syekh Imam Ghazali. Saya bacakan. Fa in kunta fi hadil a'immah ra'iban fawatin ala an nantahiyakal waqi. Jika engkau suka berada dalam petunjuk para imam, maka mantapkanlah dirimu atas berbagai kejadian yang menyenangkan. Jadi ikut ulama yang ikhlas. Jadi ulama yang ikhlas. Ya, binafsi wa qa'irin inda kulli karihah wa qalbin saburin wa wa fis suduril mani. Dengan jiwa yang tenang, ya, dalam hal yang tidak disukai, artinya umatnya agak menggoda, tapi jangan ditunjukkan kita tidak suka, dan hati yang amat sabar, sedangkan di dalam hati mereka menolak. Hati kita itu sebetulnya nangis, tapi nggak boleh nangis kita itu diketahui oleh umat. Kita banyak kekurangan, tapi umatnya nggak boleh ketahui. Kita harus sabar. Lisanuka mahzunun wa tarfuka muljamun wa sirruka maktumun laita rabbi dha'iun. Lidahmu tersimpan dan lirikan matamu terkendali. Seorang ulama tidak boleh banyak ngomong di informal. Ngakak-ngakak nggak boleh. Lirikan matamu artinya mata kita tidak boleh melihat kesenangan-kesenangan, ya. Dan rahasiakan rahasiamu tersembunyi di sisi Tuhan boleh terkuat. Engkau nangis saja di sisi Allah. Ya Allah, saya kurang ini, nggak usah ngomong kepada jamaah. Wa dzikruka mazmurun wa babuka mukhlaqun wa ta'ruka yassamun wa battunuka ja'iun, dan sebutanmu tidak dikenal, di pintumu itu terkunci. Artinya jangan buka kekuranganmu di hadapan jamaah, ditutup. Mulutmu tersenyum sementara perutmu lapar. Itu ulama. Bapak senangannya apa? Sate. Ya, aku sudah sebulan tidak makan sate. Otomatis artinya ulamanya minta sate, kan gitu? Nggak boleh. Ya, apa yang ada, meskipun jangan saru sambal kerupuk, cukup ulama, nggak usah neko-neko, nggak usah cerita-cerita saya udah lama nggak makan ke sushi teh kemana, itu sama saja nanti GoFood kan, belikan gitu, ya. Wa qalbuka majruhun wa sukuka kasidun wa fadluka madfunun wa ta'nuka sa'iun, dan hatimu luka dan pasarmu lesu dan keutamaanmu terpendam, meskipun akhirnya celamu itu tersiar. Tidak boleh. Tidak boleh ditutup semua kekurangan kita. Wa fi kulli yamin anta jami'un usatin minat dahri wa ikhwani wal qalbu ta'id, dan setiap hari engkau sebagai peneguh sedangkan dari mas, dengan hatimu sebagai pentaat. Jadi hidupnya harus tetap sederhana. Naharuka sukhlun nasi min ghairi minnatin walailuka saukun ghaba anhu tola'i. Siang tersibuk oleh manusia tanpa pamrih. Ini ulama, ya, membina umat itu tanpa pamrih, dan malammu penuh kerinduan dzauq kepada Allah, lenyap darinya semua yang melihat. Tidak ada orang lihat kita malam hari sedang zikir, sedang tawajuh, sedang mujahadah. Wadunaka hadzal laila khudh tadhi'atin liyaumi abusin an azza fihi dzara'i, maka raihlah malam-malam itu, ambillah ia sebagai media wasilahmu, ya, khudh tadhi'ah, ya, liyaumin abusin, untuk hari bermuram mukamu, dan yang jarang di saat itu orang-orang berwasilah.
Jadi artinya seorang ulama itu harus kuat zikir malam harinya. Jadi kalau ulama tidak sholat malam, ya itu bukan ulama. Nah, tidak qiyamul lail, itu bukan. Ya, itu berarti sama saja pekerja-pekerja yang lain. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang pertama yang ingin saya sampaikan. Moga-moga mendapatkan ridha, maunah dan keberkahan dari Allah Taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Mungkin cara menyampaikannya agak kasar ya. Tapi saya ini membaca Imam Ghazali saya ini. Bagaimana ciri-ciri ulama, ciri-ciri seorang pendakwah dan orang-orang yang mengambil jalan agama sebagai jalan hidupnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.